lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah, balik lagi nih sama kita bertiga yang bakal bawain episode Bangku Remaja. Bener banget. Hari ini sebelum kita lanjut ke bahas topik pembahasan, kita perkenalkan diri. Aku Necila, aku Akta, Dan aku Bila. Oke, hari ini kita mau bahas apa sih? Nah, karena viral banget di media sosial, khususnya di Instagram, itu banyak banget postingan yang bilang kalau kita ada ajakan kalau kita masyarakat Indonesia harus membeli hutan. Tahu tuh. Ada satu influencer ya, bisa dibilang ngajak kalau kita ini untuk masyarakat Indonesia buat beli hutan karena masyarakat Indonesia sendiri udah nggak percaya lagi nih sama pemerintah di Indonesia. Mereka lebih percaya dan lebih yakin sama pemerintah dari swasta gitu. Apa ya, bisa dibilang vendor swasta mungkin ya. Mungkin juga rakyat percaya sama rakyat juga jatuhnya. Benar, dari rakyat untuk rakyat juga kayak gitu. Dan menurut kalian ini gimana dengan langkah kita untuk membeli hutan, atau apakah setuju atau nggak setuju nih sebagai masyarakat Indonesia? kalau menurut aku sih itu kalau emang buat kebaikan rakyat ya, atau emang pasti dia melakukan itu pasti ada sebab dong. Benar sih, kayak nggak mungkin kan Tiba-tiba mengajukan mengajukan ajakan lah gitu. Ya, pasti kan dia punya tujuan yang baik buat rakyat. Yang menurut aku selagi baik tujuannya gitu, rakyat juga mau, boleh aja. Tapi tergantung suara-suara rakyat yang lain lagi. Benar sih, demokrasi juga ya. Pendapat penting. Tapi katanya nih ya, dari ajakan-ajakan yang untuk membeli hutan ini, banyak masyarakat yang setuju atas ajakan-ajakan ini. Dan bahkan influencer-influencer terkenal pun setuju atas ajakan ini. Kayak mereka justru ingin menyumbangkan lebih besar uang-uang mereka untuk membeli hutan ini nih. Nah, dari Bila sendiri nih, gimana sih pandangan Bila terkait ajakan untuk beli hutan ini? Kalau diajak pastinya setuju lah ya, karena beli hutan sendiri juga buat masyarakat kita sendiri gitu. Karena kita juga tahu dampak buat beli hutan itu gimana. Jadinya kan nggak perlu asal main diilangin gitu hutan-hutannya. Jadi kita bisa mencegah hal itu terjadi dengan kita membeli hutan sendiri gitu. Benar banget. Dan jenis kepemilikan hutan ini juga sebenarnya nih bisa nggak sih dibeli? Karena kan hutan ini kan salah satu termasuk milik negara ya. Iya, betul. Dan kalau misalkan hutan ini dibeli, proses-prosesnya itu gimana sih menurut kalian? Bakal rumit, diperumit sama pemerintah, atau justru malah diperlancar nih sama pemerintah? Menurut aku sih kayaknya bakal dirumit gak sih, soalnya kan itu kan dari rakyat ke rakyat ya, jadi gak ada ajuan dari pemerintah juga. Ini kan jadi suara rakyat doang. Gak tahu pemerintah ini setuju atau tidak dengan suara rakyat ya. Menurut aku bakal dipersulit. Betul. Karena juga masyarakat sendiri gak melibatkan pemerintah dalam membeli hutan ini. Benar, karena mereka benar-benar nggak percaya itu lagi sama pemerintah karena atas kasusnya kemarin tuh ya, atas bencana alam yang kemarin. Betul. Jadi ya lebih jaga-jaga. Jadi influencer yang satu ini tuh kayak mending kita patungan buat beli hutan gimana gitu. Benar banget. Jadi nggak ada yang nebang sembarangan lagi, terus nggak ada yang ngejual sembarangan lagi gitu, karena ada izinnya gitu. Izinnya juga dari masyarakat kita sendiri yang patungan buat beli hutan. Dan nih kalau misalkan akhirnya masyarakat pada setuju atas pembelian hutan ini, itu nanti atas namanya tuh atas nama masyarakat atau justru atas nama penyumbang terbesar nih menurut kalian? Oh, itu rumit ya? Iya, kalau dipikirin lagi juga kayak, tapi kalau menurut aku mending nama-nama rakyat aja sih, kayak
tertanda masyarakat Indonesia gitu. Oh iya Biar benar-benar. adil ada lah. kontribusinya. Benar-benar. Jadi Meskipun adil. sekecil apapun kontribusinya, meskipun sumbangannya hanya untuk 5.000, 10.000, itu juga termasuk sumbangan nggak sih? Betul, masuk Selagi patungan. ikhlas ya. Ya, Benar. karena gerakan ini juga penting kan buat langkah selanjutnya itu gimana. Benar. Untuk menjaga hutan-hutan Indonesia juga biar nggak ada yang namanya penggundulan liar. Betul. Kayak kasus-kasus penggundulan liar di hutan-hutan Indonesia kan juga udah banyak tuh ya kan. Entah yang tiba-tiba hutan-hutan di Sumatera gundul atau bahkan di luar Sumatera pun ada gitu kan. Jadi pemicunya kalau hutan-hutan digituin ya pemicunya buat rakyat juga gede nggak sih? Kayak jadi beberapa banyak bencana alam lagi, nggak cuma banjir. Iya. Benar. Setidaknya dengan adanya beli hutan ini kan kita bisa menanam banyak ribuan pohon di Betul. hutan tersebut dan kita bisa mencegah yang namanya banjir. Karena ada Tanah resapan, longsor. ada resapannya sendiri gitu kan kalau kita ada Benar. hutan. Benar-benar. Jadi ada baiknya juga ya kalau kita ini patungan gitu buat beli hutan. Benar. Nah, tapi dari ajakan tentang beli hutan ini, pasti kan ada tantangan-tantangan terbesar kayak konflik antar masyarakat, Oh, ya. terus kayak tentang ilegalnya perekonomian, pokoknya tekanan perekonomian antara politik juga. Nah, menurut kalian tuh itu gimana sih? Karena kan ini juga termasuk bagian yang cukup rumit ya tentang adanya ajakan pembelian hutan ini. Kalau kayak gitu mungkin jatuhnya kayak perbedaan pendapat mungkin ya. Yang kita buat beli hutan ada yang nggak setuju karena emang secara peresahannya tuh susah gitu kan, secara izinnya juga susah. Mungkin ada yang ngapain lah susah, mending nggak usah nggak sih adain buat pembelian hutan ini gitu. Benar, karena kan pasti namanya kita di negara demokrasi ya, pasti ada namanya pro dan kontra. Betul. Dan setiap ajakan atau pernyataan atau apapun pasti ada yang namanya ada yang pro, ada yang kontra atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Tapi kebanyakan yang nggak setuju sama pembelian hutan ini berarti dia tipe orang yang nggak mau ribet dong. Mungkin bisa jadi Karena dia nggak mau ngikut campur atau ngikut urusan yang sesulit ini, serumit ini. benar mungkin ya. Tapi kalau misalkan mungkin kalau untuk orang yang mau ikut campur dan pro akan tentang beli hutan ini, mereka tuh terbuka mata mereka tuh terbuka atas Indonesia gitu. Iya, atas apa yang terjadi Iya, sekarang ini. mereka tuh melek mata atas kejadian-kejadian yang udah ada di Indonesia. Betul. Bukan tragedi ya, lebih tepatnya bencana-bencana kayak gitu. Jadi kita bisa antisipasi dengan adanya beli hutan ini gitu ya. Benar banget. Nah, tapi nih ya, karena kan kalau misalkan mungkin menurut orang ada yang kontra atas pembelian hutan ini, ada nggak sih alternatif lain selain pembelian hutan ini? Entah kita kemitraan konservasi atau kayak adopsi hutan gitu, atau hal-hal lain yang mungkin solusi selain dari pembelian hutan ini. Tapi menurut aku sih selain buat pembelian hutan ini, warganya atau rakyatnya tuh jangan nebang pohon sembarangan gitu. Benar banget sih. Apalagi kan banyak ya sungai-sungai yang meluap gara-gara sampah. Nah, benar. Salah satu pemicunya juga bencana alam kan gak cuma karena penebangan liar, ya. bisa jadi karena kita sebagai manusianya juga yang buang sampah sembarangan, terus juga suka pohon. terus juga karena efek dari rumah kacanya juga kurang, kayak gitu. Jadi kayak penyumbatan aliran aja, jadi meluap terus menyebabkan jadi kayak bencana gitu. Salah satunya dampaknya banjir dari luapannya air sungai-sungai kayak gitu, karena mereka buang sampah sembarangan kayak gitu sih. Iya, jadinya nggak ada buat resapan tanah lainnya kalau hutan itu digundulin gitu kan. Benar. Nah, tapi menurut kalian ada dampak positifnya nggak sih dari kalau berhasilnya pembelian hutan ini? Pastinya ada. Ada
pastinya ada. Karena itu juga tadi yang aku bilang, antisipasi untuk langkah selanjutnya itu gimana. Jangan sampai hal-hal yang belakangan ini terjadi itu keulang lagi di kehidupan selanjutnya gitu. Jadi tetap menjaga nanti kedepannya gimana, takut terulang lagi kan gak enak. Iya, benar. karena nggak cuma kita juga yang repot soal hutan yang gundul ini gitu. Benar, karena kan dari masyarakat untuk masyarakat juga, ya nggak sih? Tapi juga mungkin mungkin bisa aja ini terlaksanakan gak sih, karena baik banget kan dampaknya. Iya benar, karena dampaknya tuh banyak dampak positif ke depannya, yang dimana bisa mengurangi setidaknya 10 atau 20% dari bencana alam. Tapi tergantung lagi, percuma juga kalau misalkan kita udah adanya pembelian hutan ini, terus akhirnya masyarakat Indonesia tetap nggak peduli sama lingkungan. Entah mereka dengan buang sampah sembarangan, tetap nebang pohon sembarangan, atau justru ketika udah beli hutan ini, hutannya juga tetap nggak dijaga. Betul. Kayak gitu. Jadi percuma aja kalau beli hutan tapi nggak dijaga gitu kan, nggak dirawat. Benar, kayak mungkin bukan bisa atau nggak bisanya beli hutan, tapi seberapa serius kita buat ngejaganya gitu. Betul, karena itu dia. Balik lagi itu semua juga karena ulah kita sendiri nggak sih, Ulah kita, dan juga terjadinya dari kita karena kita kayak gitu. Jadi kita harus bisa menjaganya dengan baik gitu. Benar banget. Nah, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Sanders masih bisa curhat ke kita dengan pergi ke website Majalah Sunday. Di situ ada logo apa, tinggal klik aja. Siapa tahu bisa kita bawain di episode selanjutnya. Benar banget. Dan kita juga nggak akan cuma bahas hal-hal yang lagi viral di sosial media, yang lagi booming di platform-platform sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter, atau bahkan platform sosial media lainnya. Tapi kita juga tetap bakalan bawain curhatan-curhatan dari sana. Betul. Oke, segitu aja episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.